Pernahkah kau merasa hidup ini berjalan begitu cepat tapi hatimu tertinggal di belakang? Kau bangun, bekerja, bicara, bergerak, tapi tak tahu lagi untuk siapa dan untuk apa semua ini. Ada satu kalimat yang sangat sederhana yang sering kita ucapkan, tapi mungkin belum pernah benar-benar kita rasakan. Bismillah. Hari ini, kita tidak hanya akan membahas makna di baliknya, tapi kita akan menyelami bagaimana satu kalimat ini bisa mengubah cara kita memulai hari, memaknai hidup, dan pulang kepada Tuhan. Jika hatimu pernah merasa kosong, jika langkahmu pernah terasa berat, atau jika kau sedang mencari sesuatu yang hilang dalam dirimu, maka tetaplah bersama kami sampai akhir video ini. Karena apa yang akan kau dengar bisa menjadi pintu awal untuk mengenal kembali makna hidupmu. Jangan lupa klik like jika kamu merasa video ini menyentuh hatimu. Tinggalkan komentar karena setiap kisahmu bisa menguatkan sesama. Dan pastikan kamu sudah subscribe agar tidak tertinggal pesan-pesan kehidupan lainnya. Bab 1, awal dari segalanya. Ketika kita mengatakan Bismillah, bukan hanya lisan yang bergerak, tapi hati ikut bersujud. Ia seperti bisikan jiwa yang berkata, Tuhanku, aku tak mampu tanpamu. Ucapan ini dalam diamnya adalah seruan paling dalam dari seorang hamba yang menyadari keterbatasannya. Bahwa apapun yang akan kita mulai, harus dimulai dengan kehadirannya. Bukan untuknya, tapi demi kita. Karena tanpanya, semuanya kosong. Lihatlah bagaimana para nabi dan orang-orang syalih selalu menyertakan nama Allah dalam setiap langkah mereka. Bukan karena mereka ragu, tetapi karena mereka tahu bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari tubuh yang kuat atau rencana yang rapi, melainkan dari hati yang bersandar kepada Allah. Bismillah adalah cara mereka menjaga diri agar tidak terjatuh ke dalam kesombongan. Karena dengan menyebut namanya, kita mengingat bahwa segala yang kita lakukan pada akhirnya milik dan atas izinnya. Ada sesuatu yang berubah ketika kita mulai melibatkan Allah sejak awal. Bukan hanya hasilnya yang berbeda, tapi prosesnya juga menjadi lebih lapang. Masalah yang berat terasa lebih ringan. Langkah yang ragu menjadi lebih mantap. Karena kita tidak lagi melangkah dengan logika semata, tetapi juga dengan keimanan yang menguatkan. Itulah keindahan dari Bismillah. Ia menyatukan dunia dan akhirat dalam satu gerakan sederhana. Mari kita bayangkan, jika setiap pagi dimulai dengan menyebut namanya, jika setiap perjalanan dimulai dengan mengingatnya, jika setiap keputusan didahului dengan kesadaran bahwa Allah melihat, mendengar, dan menyertai. Betapa damainya hidup ini, betapa tenangnya hati kita, dan betapa kecilnya segala masalah ketika kita tahu bahwa ada Zat yang Maha Besar yang selalu bersama kita sejak awal hingga akhir. Maka mulai hari ini, jangan biarkan lidah kita kering dari menyebutnya. Jangan biarkan satu langkah pun kita ambil tanpa Bismillah mendahuluinya. Karena di balik lafaz sederhana itu, terdapat kekuatan yang tidak terlihat oleh mata, tapi sangat nyata dalam hidup kita. Dan barang siapa yang memulai dengan namanya, maka ia tidak sedang memulai dengan kelemahan, tapi sedang membuka pintu kekuatan yang datang dari langit. Bab 2, huruf-huruf yang hidup. Huruf demi huruf dalam Bismillah bukan sekadar rangkaian bunyi. Mereka adalah simbol dan sekaligus kunci untuk membuka ruang spiritual yang tersembunyi di balik kesibukan dunia. Ketika kita memahami huruf ba, sin, dan mim, kita sedang menyibak tabir antara lisan dan hati. Kita sedang menyelami bukan hanya kata, tapi getaran yang dibawanya. Sebuah energi yang turun dari langit untuk menyentuh batin. Dan ketika lidah mengucap Bismillah, jiwa sebenarnya sedang menunduk, mengakui bahwa semua huruf itu adalah ciptaan Allah yang mengandung rahasianya, yang hanya bisa dibaca oleh hati yang bersih dan hanya bisa dimaknai oleh ruh yang tenang. Ia bukan sekadar kata pembuka, tetapi permulaan dari pengenalan terhadap siapa sebenarnya Tuhan itu dan siapa sebenarnya diri kita di hadapannya. Nama Allah sendiri adalah titik pusat dari seluruh lafaz ini. Ia tidak memiliki padanan. Tidak ada satu kata pun di dunia yang bisa sepenuhnya mewakilinya. Tapi dengan menyebutnya,
kita seakan dipeluk oleh keagungannya, diselimuti oleh kasih-Nya, dan dituntun menuju arah yang tidak akan pernah menyesatkan. Setiap kali kita ucapkan bismillah, sebenarnya kita sedang menyapanya dan memanggilnya untuk hadir dalam hidup kita. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan, lafaz ini mengajarkan kita untuk kembali diam, kembali hening, kembali sadar bahwa hidup bukan hanya tentang berlari dan mencapai, tapi juga tentang mengingat dan merasa. Mengucap bismillah bukan sekadar untuk memulai, tapi untuk menghadirkan Allah di tengah segala aktivitas. Agar yang kita lakukan bukan hanya untuk dunia, tapi juga menjadi bekal untuk akhirat. Setiap huruf dalam bismillah adalah jalan menuju kedalaman diri. Ia mengajak kita menunduk, bukan karena hina, tapi karena hanya dalam tunduk itu, kita benar-benar naik ke tempat yang lebih tinggi, tempat di mana jiwa bersatu dengan cahayanya. Dan ketika kita sudah merasakan makna huruf-huruf ini, kita tidak akan pernah mengucapkannya lagi dengan sembarangan. Karena kini, kita tahu di setiap hurufnya ada Allah. Bab 3, Bismillah dan kesadaran tujuan. Ada sesuatu yang sering luput dalam kesibukan kita menjalani hidup. Kita bangun pagi, kita bekerja, kita berbicara, kita bergerak, tapi tak jarang kita lupa mengapa kita melakukan semuanya itu. Hidup seolah berjalan begitu cepat, dan di tengah arus itu, kesadaran sering tertinggal jauh di belakang. Disinilah bismillah mengambil peran. Ia bukan hanya pembuka, tapi pengingat bahwa semua yang kita lakukan harus memiliki arah, dan arah itu adalah Allah. Saat kita mengucapkan bismillah, sebenarnya kita sedang menyusun niat. Dan niat adalah fondasi dari setiap amal. Ia yang menentukan nilai dari setiap tindakan. Karena amal tanpa niat adalah tubuh tanpa jiwa. Dan niat tanpa kesadaran adalah suara kosong yang bergema tanpa arah. Dengan bismillah, kita hadir secara utuh. Tubuh, pikiran, dan hati bersatu dalam satu tujuan, mencari ridha-Nya. Bayangkan jika setiap pekerjaan, sekecil apapun, dimulai dengan bismillah, lalu dikerjakan bukan hanya karena tugas, tetapi karena ingin mempersembahkannya kepada Tuhan. Betapa damainya jiwa kita, betapa ringannya langkah kita. Karena kita tahu bahwa tidak ada usaha yang sia-sia jika diniatkan untuknya. Dan tidak ada kerja yang kecil jika Allah menjadi tujuannya. Hidup ini bukan hanya tentang hasil, tapi tentang perjalanan. Dan perjalanan menjadi bermakna saat setiap langkahnya dibingkai oleh kesadaran akan siapa yang kita layani. Bismillah membawa kita keluar dari zona kosong, keluar dari tindakan yang hanya berulang tanpa ruh. Ia mengajak kita kembali menyadari bahwa setiap nafas adalah titipan, dan setiap gerak adalah kesempatan untuk mendekat. Jadi, jangan remehkan satu kalimat kecil ini, karena dalam bismillah tertanam akar dari kehidupan yang penuh arah dan cahaya. Setiap kali engkau mengucapkannya, katakan dengan hati yang hadir, dengan niat yang jernih, dan dengan tujuan yang hanya satu, Allah. Sebab hidup yang dimulai dengan namanya adalah hidup yang tidak akan pernah tersesat. Bab 4, melindungi diri dengan namanya. Di dunia yang tak selalu bisa kita kendalikan, kita sering kali merasa kecil. Ada banyak hal yang tidak terlihat, namun nyata memengaruhi batin dan langkah kita. Ketakutan yang datang tiba-tiba, kecemasan yang sulit dijelaskan, pikiran-pikiran gelap yang muncul di tengah malam, dan perasaan terasing di tengah keramaian. Di saat seperti itu, bismillah bukan hanya sebuah kalimat, ia adalah perlindungan. Ketika kita mengucapkan bismillah, kita sedang meminta izin, dan di saat yang sama, memohon perlindungan. Perlindungan dari apa yang tidak kita lihat. Perlindungan dari hal-hal yang tersembunyi di balik layar dunia. Kita sadar bahwa kita tidak bisa menjaga diri sepenuhnya. Tapi Allah, Ia melihat segalanya. Ia tahu apa yang tersembunyi. Dan ketika namanya kita sebut, maka bentengnya pun mendekap kita. Rasulullah mengajarkan kita untuk mengucapkan bismillah sebelum makan, sebelum masuk rumah, sebelum tidur, bahkan sebelum mengenakan pakaian. Bukan sekadar adab, tapi perlindungan dari segala keburukan yang tak tampak. Dengan menyebut namanya,
Kita menutup celah bagi bisikan jahat. Kita menolak masuknya gangguan dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Dan lebih dari itu, kita menguatkan hati agar tidak mudah goyah menghadapi dunia yang rapuh. Pernahkah kau merasa bahwa satu kalimat bisa membuatmu tenang ketika rasa takut datang dan kau hanya mengucap bismillah? Perlahan, napasmu menjadi lebih teratur, hatimu tak seberat tadi, dan langkahmu terasa lebih ringan. Itulah kekuatan dari nama Allah, yang jika disebut dengan hati yang sadar, maka cahayanya akan turun, menyelimuti, melindungi, menenangkan. Maka jadikan bismillah sebagai pakaian pertamamu sebelum kau keluar menghadapi dunia. Biarkan namanya menjadi tamengmu dari apapun yang hendak menyakitimu. Dan yakinlah bahwa siapa yang berlindung kepada Allah tidak akan pernah benar-benar sendirian. Sebab dalam satu lafaz yang sederhana itu terdapat kasih, penjagaan, dan pelukan dari langit. Bab 5. Bismillah dan keterhubungan dengan langit. Dalam dunia yang semakin riuh, seringkali kita merasa terputus dari sesuatu yang agung. Kita hidup, bergerak, mengejar, namun jauh di dalam ada kerinduan yang sulit dijelaskan. Kerinduan untuk merasa terhubung. Dan dalam satu kalimat bismillah, terbukalah jembatan yang menghubungkan bumi dengan langit. Dari seorang hamba yang kecil kepada Tuhan yang maha luas. Bismillah adalah sapaan lembut dari hati yang ingin pulang. Setiap kali ia diucapkan dengan kesadaran, kita sebenarnya sedang mengangkat wajah, menatap langit dan mengatakan dengan lirih, "Ya Allah, aku di sini, aku ingin dekat denganmu." Kalimat itu adalah tali penghubung yang tak pernah putus, meski jiwa kita sering lalai. Selama masih ada bismillah di lisan, masih ada jalan pulang bagi hati yang tersesat. Banyak orang merasa hidupnya hampa, tapi sesungguhnya kekosongan itu bukan karena kehilangan sesuatu, melainkan karena kehilangan hubungan dengan Yang Maha Segalanya. Bismillah mengingatkan kita bahwa kita tidak berjalan sendiri, kita tidak berjuang sendirian. Ada langit yang memperhatikan, ada Tuhan yang menyambut. Dan ketika namanya disebut, langit pun terbuka, rahmat pun turun, dan jiwa kita merasa utuh kembali. Bayangkan, setiap langkahmu disambut oleh ridha-Nya. Setiap pekerjaanmu disaksikan oleh kasih sayangnya. Setiap tetes peluh diperhitungkan olehnya dengan penuh perhatian. Bismillah adalah cara kita mengikatkan niat kepada langit agar setiap amal tidak jatuh sia-sia di bumi. Ia bukan hanya membawa berkah, tetapi juga makna. Makna bahwa kita ini bukan siapa-siapa, namun bersama Allah kita memiliki segalanya. Maka jangan pernah merasa sendiri selama masih ada bismillah di hatimu. Sebab dalam setiap pengucapannya, ada getaran yang naik ke langit, ada doa yang dilantunkan meski tanpa suara, dan ada cinta yang dijawab dari atas sana, dengan cara yang tidak selalu kita mengerti, tapi selalu bisa kita rasakan. Karena saat engkau memulai dengan namanya, langit pun ikut berjalan bersamamu. Bab 6. Bismillah dan cinta tanpa syarat. Dalam dunia yang sering kali mengukur segalanya dengan syarat, kita haus akan cinta yang tidak bergantung pada pencapaian, tidak tergantung pada penampilan, dan tidak berubah karena kesalahan. Bismillah adalah sapaan dari cinta seperti itu. Cinta dari Tuhan yang tak pernah bosan, menerima, memaafkan, dan menuntun. Setiap kali kita mengucapkannya, kita sedang membuka pintu menuju pelukan yang tak pernah menolak. Kita sering merasa bahwa kita tak pantas, terlalu banyak dosa, terlalu banyak lupa, terlalu sering menjauh. Tapi lihatlah, meski kita menjauh, Allah tetap membuka jalan untuk kembali. Dengan satu kalimat kecil, Bismillah. Itulah bentuk cinta yang paling murni. Cinta yang memberi tanpa meminta apa-apa lebih dulu. Cinta yang menyambut meski tak dipanggil dengan sempurna. Setiap kali kita mengucapkan Bismillah, itu bukan hanya tentang permulaan, tapi juga tentang kepercayaan. Kepercayaan bahwa Allah masih mau menerima kita, bahkan di saat kita belum selesai menerima diri sendiri. Kita boleh hancur, boleh lemah, boleh tidak sempurna.
Tapi Bismillah mengajarkan bahwa Allah tidak mencintai karena kita sempurna. Ia mencintai karena kita adalah ciptaannya. Cinta Allah itu ada dalam setiap huruf Bismillah. Ia tak menyalahkanmu karena masa lalu. Ia tak menilaimu karena kelalaian. Ia hanya ingin satu hal, bahwa kau mau kembali. Dan dalam Bismillah, kau menunjukkan bahwa kau mencoba. Mencoba hadir, mencoba dekat, mencoba menyerahkan hatimu, sekecil apapun usahanya. Maka ucapkanlah Bismillah. Sebagai bentuk cinta. Sebagai pengakuan bahwa engkau membutuhkannya. Sebagai pelukan tak bersuara dari hamba kepada Rabb-Nya. Tak perlu menunggu sempurna untuk memulai. Cukup mulai dengan menyebut namanya. Karena bagi Allah, bukan hasilmu yang ia lihat pertama, tapi hatimu saat menyebut namanya. Dan itu sudah cukup untuk dicintai. Bab 7. Menyatukan dunia dan akhirat dalam satu kalimat. Kita hidup di antara dua sisi yang tampaknya bertolak belakang. Dunia dan akhirat. Satu terlihat, satu tak kasat mata. Satu segera dirasa, yang lain harus diimani. Tapi Bismillah mengajarkan kita bahwa keduanya bisa menyatu. Dalam satu niat, dalam satu langkah, dalam satu kalimat yang begitu ringan, namun luar biasa. Ketika kita bekerja untuk keluarga, memasak di dapur, membersihkan rumah, mengajar, membantu orang lain, lalu kita mengawalinya dengan Bismillah, maka pekerjaan dunia itu menjadi ibadah. Ia bukan lagi sekadar rutinitas, tapi persembahan. Bukan sekadar kewajiban, tapi pengabdian. Dan itulah cara Islam mengajarkan keseimbangan. Bukan meninggalkan dunia, tapi menghidupkan dunia dengan kesadaran akhirat. Bismillah menjembatani dua alam. Ia mengangkat amal dunia dan menyentuh langit dengan maknanya. Tak perlu menunggu kaya atau menjadi ulama untuk beramal besar. Cukup awali apapun yang kau lakukan dengan nama Allah. Dan lihatlah bagaimana pekerjaan yang kecil diberi makna yang kekal. Bagaimana langkah yang sederhana diberkahi untuk selamanya. Hidup ini terlalu singkat jika hanya dikejar untuk dunia. Namun terlalu berat jika tidak diiringi dengan kasih sayang Allah. Bismillah menjadi penyeimbang agar kita tidak terseret ambisi dan juga tidak kehilangan semangat. Karena dengan menyebut namanya, kita tahu bahwa kita bekerja bukan hanya untuk gaji. Kita belajar bukan hanya untuk nilai. Kita hidup untuk tujuan yang lebih tinggi. Untuk sesuatu yang tak berakhir saat napas berhenti. Jadi mulai hari ini, jangan pisahkan dunia dan akhirat dalam pikiranmu. Satukan keduanya dalam satu niat, dalam satu lafaz yang penuh cahaya, Bismillah. Karena siapa yang memulai dengan namanya akan menemukan bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang terlihat, tapi tentang apa yang kita tanam untuk kehidupan yang tak pernah padam. Bab 8. Bismillah dan kekuatan di tengah ujian. Hidup ini tidak selalu tenang. Ada masa-masa di mana semuanya terasa berat. Doa seperti tak berjawab, langkah terasa tertahan, dan dunia seperti memunggungi kita. Tapi di tengah kegelapan itu, ada satu kalimat yang bisa menjadi cahaya kecil yang menuntun kita untuk tetap bertahan. Bismillah. Ia mungkin tidak menghapus air mata seketika, tapi ia memberi kekuatan untuk menahan jatuhnya yang terakhir. Bismillah bukan hanya untuk memulai sesuatu yang mudah. Ia juga untuk langkah-langkah yang gemetar. Ia untuk hati yang ragu. Ia untuk jiwa yang sedang terjatuh, namun tidak ingin menyerah. Ketika kita tak tahu harus kemana dan kepada siapa mengadu, lafaz ini mengingatkan bahwa Allah masih ada dan Ia tidak pernah jauh, bahkan saat kita merasa sendiri. Mengucapkan Bismillah di tengah ujian adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk tetap percaya bahwa di balik semua ini ada maksud yang tak mungkin sia-sia. Ia adalah doa tanpa kalimat panjang yang berkata lirih, "Ya Allah, aku masih ingin bertahan bersamamu." Dan Allah mendengar selalu. Bahkan ketika suara kita hanya sebatas napas atau diam penuh luka. Ujian bisa melemahkan tubuh, tapi Bismillah
menguatkan hati. Ia bukan janji bahwa segalanya akan mudah, tapi ia adalah isyarat bahwa kita tidak sendiri. Bahwa setiap rasa sakit, setiap tetes air mata tidak luput dari perhatiannya. Dan selama kita masih menyebut namanya, masih berharap padanya, maka selalu ada harapan, meski dunia tampak gelap seluruhnya. Maka saat ujian datang, ucapkanlah bismillah, pelan saja, dengan hati yang jujur, dengan jiwa yang lelah tapi masih ingin percaya. Karena di balik kalimat itu, ada tangannya yang siap menggenggam erat dan menuntun kita keluar dari kegelapan menuju cahaya yang telah lama menunggu di ujung jalan. Di bab 9, Bismillah dan seni menyerahkan diri. Ada saat-saat di mana kita sudah berusaha sekuat tenaga, merancang, berdoa, bergerak, berharap, namun tetap saja apa yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan. Di titik itu, manusia sering merasa lemah dan bahkan bertanya, masihkah Allah bersamaku? Padahal, dalam kelemahan itulah kita sebenarnya sedang diajak untuk belajar satu hal penting. Menyerah, bukan dalam arti kalah, tapi dalam arti pasrah kepadanya. Bismillah bukan hanya permulaan, ia juga sebuah penyerahan, sebuah pengakuan bahwa hasil tidak sepenuhnya di tangan kita, bahwa kita bisa merencanakan, tapi yang menetapkan hanyalah Allah. Dan ketika kita mengucapkannya dengan kesadaran penuh, kita sedang berkata dalam hati, aku telah melakukan yang terbaik, ya Allah. Sekarang sisanya aku serahkan kepadamu. Itulah ketenangan yang sejati, bukan karena dunia selalu memberi, tapi karena hati sudah berhenti menggenggam dengan terlalu erat. Ada keindahan dalam menyerahkan diri kepada Allah. Kita tidak lagi merasa harus mengendalikan segalanya. Tidak perlu lagi takut berlebihan atau cemas tentang masa depan yang belum datang. Karena kita tahu bahwa ada zat yang jauh lebih bijak, lebih tahu, dan lebih mencintai kita daripada kita mencintai diri sendiri. Dan bismillah adalah bentuk nyata dari kepercayaan itu. Kepercayaan yang tenang, bukan panik. Yang yakin, bukan tergesa. Bukankah kita telah menyaksikan betapa sering sesuatu yang kita sesali dulu ternyata menjadi penyelamat kemudian? Bukankah kita pernah jatuh dan justru di sanalah kita bertemu dengan makna Allah tahu apa yang tidak kita tahu? Maka menyerahkan diri bukan berarti berhenti berusaha, tapi menyadari bahwa setelah semua usaha masih ada tangannya yang paling menentukan. Dan itu sudah cukup. Jadi saat hatimu gelisah, ucapkanlah bismillah. Lalu tarik napas pelan-pelan dan katakan dalam diam, aku menyerahkan semuanya kepadamu, ya Allah. Sebab tidak ada tempat kembali yang lebih aman selain ke dalam kehendaknya. Dan tidak ada hasil yang lebih indah selain apa yang telah Dia pilihkan untuk hati yang sudah berserah dengan penuh cinta. Bab 10. Menghidupkan bismillah dalam kehidupan sehari-hari. Setelah semua renungan, setelah semua pelajaran yang kita gali dari satu kalimat ini, kini saatnya bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita benar-benar menghidupkan bismillah dalam keseharian? Bukan hanya mengucapkannya di bibir, tapi menjadikannya roh dalam segala langkah. Karena hakikat bismillah bukan hanya kata, melainkan sikap. Sikap seorang hamba yang ingin melibatkan Tuhannya dalam setiap detik kehidupan. Mulailah dari hal yang paling kecil, sebelum membuka jendela, sebelum mengirim pesan, sebelum melangkah keluar rumah, ucapkan bismillah dengan hati yang hadir, dan biarkan kalimat itu mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Karena apapun yang kau mulai dengan nama Allah akan selalu memiliki arah, dan arah itu pasti mengantarkanmu lebih dekat pada kebaikan, meski terkadang jalannya terlihat sederhana. Jadikan bismillah sebagai teman setiamu, teman yang kau ajak bicara setiap kali ingin memulai. Kau boleh sibuk, boleh lelah, boleh berjuang dalam sunyi, tapi jangan lupakan bahwa ada satu kalimat yang bisa menjadi pengingat, bahwa kau tidak sendiri. Kalimat yang bisa menuntunmu pulang meski hidup terasa menjauh. Kalimat yang selalu setia menemanimu dari pagi hingga malam. Hidup ini terlalu singkat untuk dijalani tanpa makna,
terlalu berharga untuk tidak melibatkan Allah dalam setiap langkahnya. Dan bismillah adalah cara paling lembut untuk mengatakan, "Ya Allah, aku ingin Kau hadir di setiap bahagiaku dan di setiap dukaku." Ia adalah bentuk cinta yang sederhana, tapi dalam. Dan siapa yang menjadikan bismillah sebagai bagian dari hidupnya, maka seluruh hidupnya akan dipenuhi berkah. Maka mulai hari ini, jika kau hendak melangkah, mulailah dengan bismillah. Jika kau ingin berbicara, niatkan untuk kebaikan dengan menyebut namanya. Jika kau tersesat dalam kesibukan, cukup kembali ke satu kalimat ini. Karena dalam bismillah ada pintu menuju cahaya, ada jalan pulang, dan ada Allah yang selalu menunggumu kembali. Bab 6. Ketidakpastian yang mengasah keyakinan. Ada masa-masa dalam hidup di mana semuanya terasa kabur, tak jelas. Kita melangkah tapi tak tahu pasti kemana. Kita berjuang tapi hasilnya tak kunjung tampak. Kita berdoa tapi tak tahu apakah doa itu benar-benar didengar. Di masa seperti itu, ketidakpastian merayap masuk ke dalam batin, menggerogoti keyakinan, menggoyahkan harapan, dan tanpa sadar kita mulai bertanya, apakah aku benar-benar di jalan yang tepat? Tapi justru di saat itulah iman diuji, bukan ketika semua terlihat jelas, tapi ketika semuanya diselimuti kabut. Iman bukan sekadar percaya saat jalan terbuka, tapi tetap melangkah saat yang tampak hanya satu langkah ke depan. Mungkin inilah kenapa Tuhan tidak memberikan semua jawabannya sekaligus. Ia ingin kamu belajar percaya tanpa syarat, belajar yakin, bahkan ketika segala hal di sekelilingmu berkata sebaliknya. Ketidakpastian memang menakutkan, tapi ia juga mengasah. Ia membuat kita menggali lebih dalam ke dalam batin, bertanya dengan jujur, apa yang sesungguhnya membuat kita bertahan? Ketika semua hal eksternal tak lagi memberi kepastian, maka kita mulai menyandarkan diri bukan pada apa yang berubah, tapi pada yang tak pernah berubah. Dan disitulah keyakinan yang sejati mulai tumbuh, diam-diam, lembut, tapi kuat. Banyak orang ingin tahu masa depan, ingin semuanya terang, tapi Tuhan tahu bahwa terlalu banyak kepastian bisa membuat kita lupa bagaimana caranya percaya. Maka ia izinkan kita berjalan dalam kabut, agar kita menggenggam tangannya lebih erat. Dalam ketidakpastian, kita tidak hanya menemukan arah, kita menemukan hubungan yang lebih intim dengan Sang Pemberi arah. Dan saat semuanya mulai perlahan terungkap, kamu akan menoleh ke belakang dan bersyukur. Bukan karena perjalananmu mulus, tapi karena di setiap keraguan yang kamu lewati, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ia ada diam-diam membisikkan keteguhan dalam batin yang hampir menyerah. Maka jika hari ini kamu merasa tidak yakin dengan apapun, tetaplah berjalan. Karena bisa jadi kamu tidak kehilangan arah, kamu sedang dituntun dengan cara yang tak biasa.